membeli serabi. Ibu-ibu yang cantik, semangat pagi. Pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih ibu-ibu. Ini ibu-ibu menyanyi siswanya untuk kali ini, perhatian kali ini mantap. Ibu-ibu selalu di depan, oke? Oke, Pak. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, khusus buat adik-adik serta pelatihannya. Selamat datang di workshop otomotif untuk pelatihan beberapa hari ke depan. Jadi izin karena ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, izin memperkenalkan diri. Ini biodata pribadi saya. Nama saya Daniel Sohing. Lahir di Medan, jauh tetangga Provinsi Sumbar. Kemudian saya alumni dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. Mungkin dengan saya penempatan sini sudah satu. Sekian perkenalan singkat kita. Untuk kita lanjutkan, kita absen dulu ya kehadiran adik-adik ya. Mana absen tadi? Oke, saya panggil sekalian ini lebih kenal. Yuli, ya cantik Yulia. Lydia, Tina. Karena untuk pelatihan ini cantik-cantik siswanya, biasanya yang ganteng kan, yang ini cantik-cantik. Oke, semua hadir ya, bagus. Dan saya harap untuk ke depan kita tepat waktu juga ya, sesuai dengan waktu ditentukan. Oke, sebelum kita mulai pelatihan ini, tentu kita tidak boleh mengabaikan ketiga, karena di pelatihan otomotif kita ini sangat rentan dengan kecelakaan kesehatan kerja. Karena ini kan para bisa ketimpa kan. Jadi di sini hati-hati dalam untuk alat-alat yang berat atau tertimpa yang bisa melukai. Kemudian untuk jalur evakuasi kita ada di sebelah sana di luar pintu, silakan nanti ada titik kumpul di sebelah kanan dan langsung keluar bila ada terjadi yang tidak diinginkan, dan juga bila ada percikan api atau segala macam kita ada aparat untuk pelindungan. Terima kasih ya. Oke, kita next. Sebelumnya kita singgung dulu deh pertemuan-pertemuan yang kemarin mengenai pengelolaan tools. Karena ini kan pertemuan kedua. Di pertemuan pertama kita sudah bahas, yaitu yang pertama tentang kelompok-kelompok tools itu. Dimana masih ingat? Nah, saya ingatin ya. Dimana yang pertama ada chassis group, ada juga electrical group, dan juga engine. Oke. Mana masih semangat? Masih. Nah, itu yang kita inginkan supaya kegiatan kita berjalan lancar. Oke, kita masuk materi. Materi kita itu cara mengidentifikasi jenis, fungsi, dan cara kerja tools. Nah, ini contoh tools yang ada di gambar itu merupakan bagian ini. Nah, di sini lengkap ya. Nah, ini lengkap. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, peserta pelatihan dapat menjelaskan cara mengidentifikasi fungsi, jenis, spesifikasi, dan cara kerja tools dengan tepat. Kemudian peserta pelatihan dapat memahami rencana pengelolaan tools dengan tepat. Karena apa? Pengelolaan tools inilah merupakan penunjang kita untuk bekerja. Karena seorang mekanik itu tidak terlepas dari tools, ya kan? Oke, manfaatnya apa? Yaitu peserta pelatihan dapat menyiapkan rencana pengelolaan tools dengan baik dan benar. Jadi tata kelola tools itu harus dikelola dengan baik. Oke? Untuk materi ini saya mengambilnya dari sumber, yaitu dari SKKNI yang sudah ada di program Kemenaker, di mana saya menurunkannya ke breakdownnya hingga sampai ke penyusunan lesson plan dan session plan. Kemudian dari session plan itu saya kembangkan menjadi sebuah materi. Jadi inilah step by step yang akan kita lakukan tiap hari sampai dengan nanti pelatihan selesai. Oke, kita masuk ke materi. Bagaimana cara mengidentifikasi jenis, fungsi, dan cara kerja tools? Pekerjaan di bengkel otomotif, khususnya bengkel sepeda motor, sangat diperlukan peralatan ini. Karena inilah nyawanya. Nah, bagian dari tools inilah sebenarnya alat yang pendukung dalam pekerjaan otomotif. Kemudian pada umumnya peralatan alat ukur scanner bisa kerja disebut dengan tools. Jadi, oke, kita masuk ke ininya. Apa sih fungsi tools itu? Fungsi tools itu untuk memudahkan teknisi bekerja dengan cepat, benar, dan aman. Nah, jadi kembali lagi tadi bahwa pekerjaan teknis itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya tools. Tools itu ada dua macam. Yang pertama itu manual tools, yang kedua itu power tools atau digerakkan dengan listrik atau angin.
Kalau di gerakan listrik atau angin kan pernah lihat kompet nggak? Namanya kompet itu. Yang dia pakai kompresor, kan? Dicolokkan ke apa selangnya itu, dia tenaganya dari angin. Pekerjaan lebih cepat untuk membuka misalnya baut roda mobil kan? Nah, itu kan pakai itu memudahkan. Cuman itu nanti untuk hal tertentu. Oke, nah ini dia kita identifikasi macam-macamnya. Yang pertama itu adalah gambar kunci pas. Nah inilah dia kunci pas. Nah, kunci pas itu apa? Yang digunakan untuk melepas baut atau mur yang tidak dapat dilepas menggunakan kunci ring, namun itu seperti lain yang tidak tertutup. Jadi ini antara gambar nomor 1 dan nomor 2 ini kunci pas, ini kunci ring. Nah, ini kegunaannya sama untuk membuka baut atau mur. Nah, bisa mengencangkan atau membuka. Cuman apa? Ini dia ada berbentuk lingkaran. Ini dia 12 sisi. Sementara ini ada 3 sisi. Nah, dia tidak benar. Nanti kita jelaskan lagi fungsi lebih jelasnya. Yang kemudian di situ ada lancet atau kunci sok. Nah, ini dia kunci sok. Nah, kunci sok ini sama gunanya untuk membuka atau mengencangkan atau membuka baut atau mur. Nah, ini dia apanya? Anakannya. Nah, jadi di sini sama seperti kunci ring sama pas, dia ada juga nomornya. Nah, ini kan kunci 17. Di kunci ini ada juga. Ini dia anak kunci 17, kunci 21 dan acak segalanya. Jadi kuncinya itu apa? Untuk memudahkan tadi instruktur dalam pekerjaannya atau mekanik. Nah, mekanik ya. Saya instruktur terus. Suatu saat ada yang menjadi instruktur ya kan? Amin. Kemudian batang perpanjangan. Nah, batang perpanjangan itu ini bisa disambung dia, bisa panjang, bisa pendek, ya kan? Nah, ini bim salah bim. Nah, abrakadabra. Oke. Kemudian anak yang kemudian itu adalah kunci sok, itu anaknya segi 12. Kemudian kunci Inggris. Kunci Inggris, ini dia. Nah, ini ada kunci Inggris. Kunci Inggris itu apa? Yaitu untuk bisa disesuaikan besar kecilnya. Nah, kemudian ada obeng. Nah, obeng. Ini dia ada obeng bintang, ada obeng negatif. Nah, tergantung dari baut yang akan kita buka atau kita kunci. Itu kegunaannya masing-masing. Oke? Ini dia kotak petinya. Jadi usahakan nanti kalau buka bengkel jangan seperti mekanik-mekanik yang biasa-biasa kita lihat pinggir jalan lah. Nanti kuncinya di sana satu, di sana satu. Nah, jadi usahakan setiap memulai suatu pekerjaan itu lengkap ya. Misalnya kita ini mau mengganti rantai kan? Nah, bagaimana apa yang perlu kita kuncinya situ? Misalnya kunci 17, kunci 21, sediakan dulu kuncinya baru bekerja. Nah, jangan nanti kunci 17, kunci 21-nya diambil lagi di sana. Nah, itu akan tidak mempermudah. Karena apa? Fungsi dari tools tadi untuk memudahkan teknisi bekerja dengan cepat dan benar. Nah, bukan mempersulit. Nah, jadi apabila sudah di tempat kerja semua, objek yang kita kerjakan sudah ada di depan kita tinggal mengerjakannya. Dan mudah-mudahan pekerjaan cepat selesai. Oke? Oke, kita masuk ke cara mengidentifikasi tools. Ini kan banyak tools ini. Gimana cari cara mengidentifikasinya? Nah, jadi yang pertama yaitu kita siapkan tools itu atau alat ukur tadi sesuai dengan pekerjaannya. Nah, misalnya ini, kita kan mau mengerjakan tadi untuk mengetahui renggang klepnya. Tentu kita pakai filler jauh tadi. Nah, jadi kan dia sesuaikan dia dengan pekerjaan apa yang mau objek kita kerjakan. Nah, jadi supaya apa? Supaya tadi kan memudahkan mekanik untuk mengerjakan pekerjaannya. Yang kedua, memeriksa apakah ada kerusakan pada tools atau alat ukur. Jadi kan ini, pernah nggak melihat ini sompel-sompel? Pernah kan? Nah, itulah tadi kalau tidak digunakan dengan baik, kan itu ada pemaksaan. Jadi kita pastikan dulu tools yang kita gunakan itu berfungsi dengan baik atau normal, keadaan normal, dalam bahasa mekaniknya normal tidak. Kemudian menyiapkan tools tidak jauh dari objek kerja. Di mana kita bekerja, sediakanlah tools itu pada sisi kita supaya kita tidak jauh, karena itu membutuhkan waktu yang lama. Oke. Kemudian
Setelah pekerjaan selesai, dibersihkan, kembalikan ke tempatnya. Setelah ini selesai, ini kan ada toolkitnya atau toolboxnya kan. Ini dia ada sisi-sisinya, nah, ada tempatnya masing-masing. Jadi kita buat di sini disesuaikan dengan tempatnya. Supaya apa? Supaya tidak jadi kehilangan. Tentunya sebelum kita ini masukin, kita pastikan dulu untuk mengelapnya supaya bersih, supaya tidak berkarat. Oke? Sampai di sini adik-adik semua gimana? Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Mana? Siapa tunjuk tangan yang mau bertanya? Ya, silakan Tina. Tadi kan ada kunci ring sama kunci pas. Ya. Apakah bisa penggunaan kunci ring itu digantikan dengan kunci pas? Kunci ring. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang Kunci kiri. ring yang di kirinya Bapak. Yang ini? Kunci pas, Pak. Nah, pekerjaan kunci ini digabung. Bisa Diganti, enggak? bisa enggak Diganti. diganti? Nah, jadi gini, ini sama-sama fungsinya untuk membuka atau mengetatkan atau membuka objeknya, mur atau baut. Tetapi kalau baut itu keras, kita tidak bisa melakukan ini. Ini yang menyebabkan kerusakan tadi. Kenapa? Sisinya ini 3. Sisinya ini berapa? Banyak 12. Nah, jadi dia mengunci semuanya. Nah, sementara ini untuk pekerjaan yang mana? Ini untuk yang bautnya sudah longgar. Nah, baut sudah longgar kita buka. Nah, tapi untuk mengetatkan itu, kan, mengetatkan atau membuka dari awal, kita pakai kunci ring. Nah, karena apa? Dia sisinya penuh dia bulat. Jadi dia mengunci, tidak merusak objeknya. Nah, iya kalau Hondanya murah. Kalau Honda Marquez yang rusak, wah kacau kan? Nah, gimana ada pendapat lain dari teman-teman, adik-adik? Sudah mengerti? Nah, jadi sesuaikanlah dengan objek yang dikerjakan. Jangan dipaksakan. Ini bisa sama-sama membuka semua. Ini juga bisa. Ini sama-sama membuka. Cuman ini tidak boleh untuk pekerjaan yang membuka yang bautnya ketat. Apalagi panas. Misalnya membuka mengganti oli Honda. Hondanya masih panas, sepeda motornya masih panas. Kita buka dengan ini. Akhirnya apa? Objek yang kita pakai dol, rusak kan? Bukan hanya merusak kunci kita, merusak juga objek kerja kita. Nah, jadi disitulah bahwa apa tadi fungsi tools itu? Untuk mempermudahkan mekanik melakukan pekerjaannya, bukan untuk menjadi lebih sulit, ya kan? Nah, gimana adik-adik? Ini Wonder Woman semua ini sesuai. Baru kali ini saya dapat sesuai Wonder Woman ini. Oke, mengerti ya? Mengerti ya? Oke. Nah, untuk mereview pekerjaan apa materi kita hari ini, coba ini kita jawab pertanyaan di atas ini karena materi tadi kayaknya sudah lengkap kita bahas. Coba adik-adik jawab bagaimana mengidentifikasi tools dengan tepat. Oke. Silakan siapa? Ya, saudara Yuli. Yang pertama itu menyiapkan tools dan alat ukur sesuai dengan pekerjaan. Ya, bisa jadi. Coba yang lain. Yang kedua, memeriksa apakah ada kerusakan pada tools dan alat ukur. Bila ada kerusakan, perbaiki atau ganti. Bila kondisi baik, lanjutkan. Dan untuk alat ukur harus dikalibrasi. Oke, selanjutnya. Pak, Ya, saudara Tina. untuk mengidentifikasi tools itu, siapkan tools yang dibutuhkan berdekatan dengan objek yang kita kerjakan. Oke, baik. Terima kasih ya pada adik-adik. Berarti dari tadi kita pelajari itu semua nangkap ya. Nah, memang ada perbedaan kalau siswa perempuan. Mereka lebih cepat menangkap, laki-laki baru. Ampun saya. Oke, terima kasih ya buat jawaban dari adik-adik. Benar sekali bahwa mengidentifikasi tools itu yang pertama menyiapkan tools itu sesuai dengan pekerjaannya ya. Kemudian memeriksa kondisinya normal atau tidak. Kemudian kita menyiapkannya kalau dalam suatu pekerjaan harus dekat dengan kita atau tidak jauh kan itu. Kemudian setelah pekerjaan selesai dikembalikan ke tempatnya supaya apa? Supaya tidak tercecer kan. Jadi tools itu hari ini kita selesai pekerjaan, besok kita memulainya dengan ceria. Kenapa?
karena bentuk pekerjaan kita sudah tertata rapi kan gitu. Jadi pekerjaan itu lebih mudah, kita juga ya mudah-mudahan dalam pekerjaannya juga dimudahkan. Oke? Nah, jadi pada kesimpulan pada materi ini kita yaitu pertama tools itu harus dipahami bentuk dan fungsinya. Gimana itu? Ya, ini kita pahami bentuknya. Bentuknya gimana rupanya? Antara kunci ring dengan kunci pas. Bentuknya kan sangat berbeda. Nah, memang ada kesamaan fungsinya, cuman ada terkhusus kan itu. Sama-sama membuka, sama-sama mengunci. Cuman perbedaannya kalau ini hanya untuk melonggarkan atau mengunci tapi tidak sampai ketat. Untuk mengetatkannya pakai kunci ring. Karena apa? Ada juga objek yang dia tidak bisa masuk kunci ring karena tidak ada bisa tempat dudukan itu tidak bisa dimasukin kunci ring. Jadi kita harus pakai kunci pas. Jadi harus kita sesuaikan ya. Kemudian yang kedua, pastikan keadaan tools dalam normal atau baik untuk digunakan. Jadi sebelum melakukan pekerjaannya, tentu kita juga harus merawat kan gitu. Nah, harus kita rawat, kita bersihkan, pekerjaan selesai kita bersihkan, baru dalam pekerjaannya kita harus tahu objek yang mau dikerjakan, kita sesuaikan dengan pakai tools yang mana. Jadi kita tidak salah-salah supaya apa? Toolsnya terjaga, keadaannya normal. Normal lah arti berfungsi dengan baik. Misalnya contoh ini tidak ada yang lecet atau kerusakan, berarti dia masih simetris semua. Nah, berarti kondisinya dalam keadaan normal. Oke? Semangat pagi. Oke. Ini kita masuk ke tahap evaluasi ya. Ya, Pak. Oke. Dijawab soalnya ya. Mudah nggak soalnya? Oke. Silahkan dijawab. 3 menit ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Siap. Pintar-pintar ini kali ini sesuai. Semangat. Pasti kompeten nanti ya. Harus ya. Oke. Oke, terima kasih buat adik-adik saya. Kita ini kan prosesnya belajar, tentu tidak terlepas dari tugas. Supaya apa di rumah nanti tidak lupa pembelajaran hari ini. Oke, dicatat semua ya. Silakan ya. Yang ini tugasnya pertama buatlah rangkuman dari sumber mengenai rencana penulis dengan benar. Nanti dibuat dalam soft copy, diketik minimal 2 lembar, oke? Jangan ada yang sama. Oke, nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya di minggu depan, di hari besok ya. Oke. Jadi terima kasih buat adik-adik yang telah mengikuti dengan baik pelatihan kita. Bahwa pelatihan kita ini masih di awal ya, tetaplah semangat karena masih ada 30 hari ke depan yang akan kita jalani untuk menjadi peserta pelatihan yang kompeten. Jadi bisa digunakan nanti sertifikatnya dan ilmunya. Jadi sedikit motivasi buat adik-adik, jangan menunggu bisa baru melakukan, tetapi lakukanlah, pasti kamu bisa. Oke, sekali lagi, jangan menunggu bisa baru melakukan, tetapi lakukanlah, kamu pasti bisa. Jangan pernah hentinya untuk mencoba. Oke, Pak. Ya, demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak buat adik-adik yang telah berpartisipasi dengan aktif dalam proses pembelajaran ini. Jadi sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dan sebelum kita pulang, mari supaya langkah kita baik, saya mohon untuk saudari Pina untuk membawakan doa. Oke, saudari Pina silakan. Pak, untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan bubar. Terima kasih, Pak. Sama-sama.